Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi kita dalam auditing 2, yaitu penyelesaian, pengujian, penjualan, dan penagihan, khususnya piutang usaha. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai piutang dan penjualan ya. Namun ini kita masih melanjutkannya lagi karena kita menyelipkan pembahasan terkait dengan sampling. Nah, oleh karena itu mari kita melanjutkan kembali. Saya akan membahas ini, nanti yang presentasi untuk terkait materi ini akan digabungkan dengan yang minggu depan. Jadi pembahasan kita sekarang ini adalah penyelesaian, pengujian, penjualan, dan penagihan piutang usaha. Materinya pertama adalah metode untuk merancang pengujian terinci atas saldo, perancangan dan pengujian terinci atas saldo, konfirmasi piutang usaha, dan pengembangan program audit bagi pengujian yang terinci. Pertama, tujuan pembelajarannya menjelaskan uraian dan metodologi untuk merancang pengujian atas rinci atas saldo dengan menggunakan risiko audit, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun dalam penjualan dan penagihan piutang, merancang dan melaksanakan pengujian atas rinci atas saldo untuk piutang usaha, memperoleh dan mengevaluasi konfirmasi piutang usaha, dan merancang prosedur audit untuk audit piutang usaha dengan menggunakan neraca lajur perencanaan bukti sebagai pedoman. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha adalah detail tie-in. Ini adalah piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk yang terkait. Totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau sama dengan jurnal umum. Kemudian terkait dengan keberadaan, apakah utang piutang tersebut benar-benar ada dan sudah dicatat. Kemudian kelengkapan asersinya, kelengkapan ini terkait dengan piutang yang terjadi itu telah dicantumkan, disertai dengan nota, bukti, atau faktur, atau apapun yang menjadi alat bukti sebagai tanda bahwa piutang itu memang terjadi atau benar-benar ada, sehingga itu menunjukkan pada asersi kelengkapan. Selanjutnya terkait dengan keakuratan. Keakuratan tersebut menyeratkan terkait dengan data yang masuk, data yang ada pada file-file milik perusahaan dalam audit itu akurat, sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan angkanya, jumlah penjumlahan atau perkalian atau pembagiannya, dan itu harus dicek, harus diperiksa, dihitung kembali. Kemudian klasifikasi piutang sudah diklasifikasikan dengan benar, karena pada piutang itu ada piutang lancar, piutang tidak lancar, dan piutang sangat tidak lancar, atau bahkan mungkin ada piutang macet. Nah, itu menjadi perhatian kita hari ini. Kemudian ada pula yang pisah batas. Pisah batas ini atau cut off ya. Cut off itu adalah terkait dengan tanggal dan waktu. Nah, piutangnya itu sudah benar belum tanggal waktunya? Jangan sampai mereka yang masih tergolong dalam piutang lancar masuk kepada piutang yang tidak lancar. Itu kita harus membatasi dari waktu yang sudah ditentukan. Itu tergantung pada kebijakan kita masing-masing atau kebijakan perusahaan. Kemudian pada nilai realisasi, piutang sudah dinyatakan pada nilai realisasi. Kemudian pada hak, yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Nah, arah teks penting bagi auditor untuk memahami perbedaan antara menelusuri sumber dokumen sampai pada jurnal dan menelusuri balik jurnal sampai pada dokumen sumber, atau bisa kita sebut dengan vouching dan tracing. Itu arahnya demikian, sesuai pada gambar. Kita bisa lihat di gambarnya. Pertama, pesanan pelanggan.
dokumen pengiriman, salinan faktur penjualan, jurnal penjualan, buku besar, sampai akhirnya adalah berkas induk rekening piutang. Nah, metode perancangan pengujian terinci saldo itu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang memengaruhi piutang usaha. Ini pada tahap pertama. Di tahap yang pertama, yang lainnya yang harus dilakukan adalah menetapkan salah saji dan yang dapat ditoleransi. Atau minggu lalu kita belajar mengenai tolerable misstatement dan menilai risiko inherent. Risiko inherent itu adalah risiko bawaan. Risiko bawaan itu bisa kita ambil contoh, misalnya pom bensin bisnisnya. Dia memiliki risiko bahwa terdapat indikasi akan terjadi kebakaran misalnya. Itu sangat mungkin karena itu memiliki risiko yang sangat besar akan kebakaran, sehingga pengendalian terkait dengan kebakaran tersebut harus dipersiapkan sejak dini. Kemudian risiko terkait dengan adanya uang palsu, karena selalu lebih besar menggunakan pembayaran secara tunai dari pelanggan pom bensin misalnya. Dan mungkin banyak risiko lain lagi yang dapat kita ketahui. Kemudian menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Di tahap yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, serta merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Penjelasannya demikian. Pemahaman bisnis pertama dilakukan dengan wawancara. Media kita bisa melihat dari media informasi dan tanggapan lingkungan sekitar. Wawancara ini kita bisa menanyakan langsung kepada pihak perusahaan terkait dengan pengendalian, terkait dengan informasi, atau sekedar tanya jawab kepada pihak klien untuk mendapatkan bukti terhadap pemahaman bisnis klien. Media informasi dapat kita lihat dari misalnya kita browsing terkait dengan perusahaan tertentu, apakah perusahaan tersebut memiliki masalah, apakah perusahaan tersebut memiliki catatan-catatan yang kurang baik. Itu dapat kita lihat dengan media informasi di koran atau internet, atau bahkan lingkungan dari sekitar. Kita menanyakan ke lingkungan sekitar, tetangganya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkungan. Itu bisa kita tanyakan untuk mendapatkan data terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh klien. Nah, pertama, penilaian risiko yang dapat kita lakukan adalah terkait dengan piutang dan penjualan adalah pencegahan terhadap penggelapan. Pada piutang itu lapping dan kitting itu sering terjadi. Kemudian pengendalian terhadap pisah batas, pengendalian rangkap jabatan, dan pengendalian piutang yang tidak tertagih. Ini adalah resiko-resiko yang kemungkinan besar akan terjadi pada akun piutang. Selanjutnya adalah pengujian substantif. Ini adalah terkait dengan penentuan ukuran sampel, evaluasi dengan pengujian yang akan dilakukan. Selanjutnya, prosedur analitis pada penjualan dan penagihan. Prosedur analitisnya apa aja? Misalnya 1, membandingkan presentasi margin kotor dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadikan lebih atau kurang saji pada piutang usaha. Kemudian membandingkan penjualan per bulan dalam beberapa waktu. Itu juga dapat menjadikan adanya kemungkinan salah saji dari lebih atau kurang pada saldo piutang usaha. Membandingkan retur dan diskon penjualan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, membandingkan saldo pelanggan individu dengan tahun sebelumnya. Membandingkan kategori umur piutang dengan presentasi piutang dengan tahun sebelumnya. Membandingkan penyisihan piutang tak tertagih dengan tahun sebelumnya. Kita bisa melihat mutasi piutang dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang, ada penambahan atau pengurangan berapa, itu bisa kita lihat. Kemudian perbandingan penghapusan piutang tak tertagih. Jadi pada piutang itu kita bisa pertama melihat dari umur piutang. Umur piutang itu ada yang lancar, sangat lancar, tidak lancar, dan sangat tidak lancar, atau bahkan macet. Nah, perusahaan harus melakukan apa ketika penyisihan piutang tak tertagih itu semakin besar? Jadi kalau di akuntansi itu beban akan penyisihan piutang tidak tertagih itu harus dibebankan, harus dikurangkan sebagai beban sehingga tidak muncul terus. Kalau akan muncul terus maka dia akan selalu menjadi overdue. Nah, beban itu ketika nanti di tahun yang depan dia sudah masuk pada
piutang tak tertagih, sudah tidak tertagih, sudah masuk pada penghapusan piutang. Nah, itu ketika sekali waktu mungkin ada yang membayar di masa penghapusan piutang, maka itu pembayaran tersebut dijadikan sebagai pendapatan lain-lain yang akan masuk pada kas perusahaan. Namun tidak mengurangi piutang, karena piutang itu sudah tergolong piutang yang dihapuskan. Nah, selanjutnya mengenai merancang pengujian atas rincian saldo. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisian piutang tak tertagih didasarkan pada age trial balance. Itu adalah trial balance sesuai dengan umur piutang. Piutang usaha akan ditambahkan dengan benar, dengan sama, dengan file yang induk serta buku besar secara umum. Piutang usaha yang dicatat memang ada dan terjadi. Piutang usaha yang ada telah dicantumkan, piutang usaha sudah akurat, piutang usaha sudah diklasifikasikan dengan benar, pisah batas piutang sudah benar, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi, kemudian klien memiliki hak atas piutang usaha, penyajian dan pengungkapan piutang usaha. Nah, kemudian lanjut pada konfirmasi. Kita sudah belajar mengenai konfirmasi piutang usaha ya. Ada konfirmasi positif, ada konfirmasi negatif. Nanti kita belajar lagi terkait dengan konfirmasi ini. Nah, konfirmasi ini untuk memenuhi tujuan eksistensi. Ini merupakan bukti yang digunakan sebagai auditor untuk memeriksa apakah piutang yang terjadi itu benar nilainya. Ini untuk memenuhi asersi pada existence, keakuratan, akurasi, dan cut off. Nah, ini dilakukan pada pihak ketiga, baik debitur maupun kreditor. Ini terkait dengan utang dan piutang. Itu untuk memastikan aja. Nah, konfirmasi piutang usaha itu sesuai dengan SAS pada AU 330, yaitu menyediakan 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi. Pertama, piutang usaha tidak material. Ini dikecualikan ya. Kalau misalnya dia nilainya kecil, maka dia tidak perlu dikonfirmasi. Kemudian auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai dan tidak dapat diandalkan. Ini memungkinkan ketika kita meminta konfirmasi pada beberapa perusahaan. Misalnya kita meminta perusahaan dengan birokrasi yang panjang, itu akan tidak efektif karena akan habis waktu dan terbuang percuma meskipun itu nilainya besar. Atau bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya tadinya menggunakan surat konfirmasi ya. Jadi menggunakan surat, kertas, atau email. Nah, kemudian bisa kita ganti dengan wawancara dengan konfirmasi langsung. Ini wawancara ini cukup efektif ketika kita menelpon langsung kepada pihak yang bersangkutan. Dan terakhir adalah gabungan tingkat risiko inherent dan risiko pengendalian yang rendah dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Nah, jenis konfirmasi piutang itu ada 3. Konfirmasi positif kita sudah tahu. Konfirmasi positif itu konfirmasi yang menggunakan surat dan ia harus menjawab benar dan tidaknya terkait dengan nominal yang ada pada surat konfirmasi. Kalau konfirmasi negatif, dia hanya menjawab, pihak ketiga itu, kreditur atau debitur itu perlu menjawab ketika nilai nominalnya tidak sesuai. Nah, kalau konfirmasi kosong beda lagi. Konfirmasi kosong adalah form kosong. Kita tidak menuliskan nominal, namun mereka harus mengisikan nominal tersebut. Kalau pada konfirmasi positif dan negatif, angkanya sudah tertera. Misalnya, apakah benar perusahaan Anda memiliki piutang terhadap perusahaan kami sebesar 1 juta misalnya. Nah, kalau konfirmasi positif harus menjawab ya. Kemudian dikembalikan surat tersebut kepada auditor. Jadi auditor sebagai pihak ketiga. Nah, dari sini auditor sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara perusahaan klien dengan debitur atau krediturnya. Kalau konfirmasi negatif, dia perlu menjawab ketika hasilnya ternyata bukan 1 juta, ternyata hasilnya hanya 950.000.
Itu konfirmasi negatif. Kemudian kalau konfirmasi kosong, tidak menyertakan angka, tidak tertulis 1 juta atau tidak tertulis 900.000. Dan ini untuk memastikan bahwa memang benar ternyata data dalam perusahaan mereka memiliki kredit atau piutang sebesar 1 juta. Ini kosong. Selanjutnya terkait dengan penetapan waktu. Penetapan waktu adalah bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh. Jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Misalnya kita akan melakukan pemeriksaan dilakukan pada bulan Januari karena akhir tahun buku adalah 31 Desember tahun berjalan. Jadi tahun yang lalu misalnya, tahun lalu adalah tahun 2020. Nah, paling dekat adalah bulan Januari. Kita mengambil nilai piutang pada bulan Januari, kemudian kita melakukan konfirmasi kepada pada debitur atau kreditur sesuai dengan per tanggal 31 Desember 2020 misalnya. Nah, jika keputusan untuk mengkonfirmasi piutang usaha dibuat sebelum akhir tahun, biasanya auditor akan membuat sebuah schedule di muka untuk melakukan rekonsiliasi piutang usaha pada tanggal konfirmasi dengan piutang usaha pada tanggal neraca. Nah, dalam melakukan pemeriksaan pada piutang perlu sampling juga. Sampling apa? Sampling untuk faktor utama adalah yang mempengaruhi ukuran sampel untuk mengkonfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori yang mencakup hal tersebut. Hal berikut: salah saji yang dapat ditoleransi, adanya risiko inherent, adanya risiko pengendalian, adanya risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya dalam pemeriksaan, dan terakhir adalah jenis konfirmasi yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah menyelenggarakan pengendalian setelah sistem yang akan dikonfirmasi dipilih. Auditor harus menyelenggarakan pengendalian atas konfirmasi itu sehingga dikembalikan ke pelanggan. Jadi auditor harus memantau juga proses konfirmasi tersebut. Jadi perusahaan klien akan mengatasnamakan dirinya, namun dipantau oleh auditor untuk mengirimkan surat kepada krediturnya. Nah, jika klien membantu dengan menyiapkan konfirmasi, memasukkannya ke dalam amplop atau menempelkannya dalam perangko, auditor harus mengawasinya dengan ketat. Makanya saya bold di sini. Auditor harus mengawasi dengan ketat sehingga tidak salah sasaran, tidak salah angka, dan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya terkait dengan analisis perbedaan apa yang terjadi. Nah, jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu antara catatan klien dengan pelanggan. Misalnya pembayaran yang telah dilakukan, barang yang belum diterima, barang yang telah dikembalikan, kemudian kesalahan clerical dan jumlah yang diperdebatkan. Ini misalnya jumlahnya itu tidak tentu, jumlahnya itu berbeda. Ketika jumlahnya berbeda, maka harus konfirmasi lanjutan. Ini harus ditelepon atau harus diketemukan supaya memastikan bahwa catatan dari si kreditur, si pemilik piutang dengan pemilik perusahaan itu sama. Di mana letak kesalahannya harus dicari, sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Nah, pada pernyataan kesimpulan, jika semua perbedaan yang telah diselesaikan, termasuk ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internalnya. Pengendalian internal itu tidak berbicara terkait dengan uang atau tidak terkait dengan jumlah nominal dan tidak terkait dengan siapa yang melaksanakannya, tapi ini terkait dengan SOP-nya. Siapa-siapa saja yang berkenaan dengan prosedur tersebut. Misalnya piutang, berarti dia pihak yang terkait adalah bagian penagihan, bagian faktur, dan bagian penjualan, serta bagian penerimaan kas. Nah, setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak
konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Jika jumlah sebesar salah saja yang terjadi itu tidak konsisten dengan penilaian risiko pengendalian, maka auditor harus merevisi penilaian dan mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut kepada auditor. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasinya bagi audit pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Nah, kemungkinan terjadinya kecurangan ini sangat sering terjadi. Pertama, eksistensi atau keterjadian lebih saji karena penjualan yang fiktif dapat ditelusuri dari jurnal penjualan, faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan pesanan pelanggan. Nah, pada eksistensi ini biasanya faktur-faktur itu memiliki nomor urut dan terkomputerisasi sehingga akan urut dan pasti akan benar. Nah, kita perlu memastikan bahwa angka dalam faktur tersebut sudah tertera dan sudah sesuai. Ini sangat penting untuk kemungkinannya terjadi pengendaliannya sangat kecil. Ketika tidak ada penomoran yang jelas atau penomorannya acak, itu akan menyulitkan bagi auditor atau menyulitkan bagi si pihak perusahaan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Kemudian adanya kelengkapan itu adanya kurang saji. Jadi untuk faktur nomor sekian ternyata tidak ada, untuk faktur nomor sekian tidak ada. Auditor dapat menyatakan opininya piutang itu memiliki pengecualian. Karena apa? Karena data-data yang ada tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dengan bahasa seperti itu, maka mereka akan berpikir bahwa wah pasti opininya akan kurang baik, wah pasti opininya akan buruk misalnya. Namun itu dapat dilakukan oleh si pemilik perusahaan untuk menyiapkan atau mencari data dan faktur tersebut, faktur yang hilang, supaya tidak terjadi pengecualian. Ditambah lagi ketika nilainya sangat-sangat material, misalnya dari 1 juta ternyata piutangnya 800.000, itu sangat material. Nah, itu sangat perlu dilakukan pemeriksaan sampai pada faktur yang terkecil, kemudian perhitungan. Selanjutnya pada akurasi, yaitu tidak akurat jenisnya. Misalnya jumlah perhitungan dan postingnya harus sama. Arah tes bisa tidak relevan karena adanya bias, tidak akurat misalnya. Kemudian klasifikasi tidak diklasifikasikan dengan pantas. Ketepatan waktu, yaitu pencatatan tidak dalam waktu sesuai. Misalnya harus dicatatkan pada tanggal 20, ternyata pihak piutang, pemeriksaan piutang atau pemegang piutang mencatatnya pada tanggal 25, sudah lewat 5 hari, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti dan itu jelas pasti salah. Selanjutnya posting dan pengikhtisaran, itu adalah adanya pisah batas dan diikhtisarkan dengan benar atau dicatatkan dengan benar. Nah, ilustrasi dalam pengujian asersi misalnya, contohnya 1. Saldo piutang dagang 300 juta. Asersi yang dilakukan adalah asersi ekstensi atau benar-benar terjadi. Membuktikan bahwa piutang tersebut ada, misalnya dengan konfirmasi piutang, serta membuktikan bahwa transaksi piutang benar-benar terjadi, misalnya dengan memeriksa faktur penjualan kredit. Ilustrasi pengujian asersi. Saldo piutang dagangnya 300 juta. Nah, apa yang harus dilengkapi? Menguji dan membuktikan tentang kemungkinan adanya piutang yang belum dicatat. Nah, ini sangat mungkin terjadi nih, karena ada kemungkinan piutang itu tidak dicatat. Apalagi mereka-mereka perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara manual, tidak menggunakan komputer. Kemudian misalnya juga dengan menelusuri bukti piutang faktur penjualan kredit ke buku jurnal atau buku pembantu dan buku pembantu umum atau buku besar. Kemudian saldo piutang dagang 300 juta, namun pengujian asersi akurasinya dilakukan adalah menguji kewajaran pencadangan piutang serta penghapusan piutang, misalnya dengan mereview penentuan persentase kerugian piutang membandingkan dengan presentasi tahun sebelumnya dan menghitung kembali jumlah kerugian piutang yang dicadangkan. Kemudian pada pengujian asersi klasifikasi, melakukan review ketepatan penyajian piutang dalam neraca, misalnya tentang penempatan piutang jangka pendek dan jangka panjang serta pelaporan cadangan kerugian piutang. Nah, pada asersi ketepatan waktu, melihat pada ketepatan waktu dalam pencatatan,
Jadi tidak boleh terlambat, tidak boleh waktunya kecepatan. Jadi itu disesuaikan dengan faktur dan bukti-bukti yang ada. Nah, kemudian selanjutnya pada pemisahan fungsi pada siklus penjualan. Otorisasi transaksi penjualan dimulai dengan adanya customer order atau pesanan konsumen. Customer order ini dapat dijadikan dasar dalam penyiapan sales order untuk penyiapan faktur penjualan. Persetujuan kredit, misalnya kopi dari sales order dikirim ke kredit department untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan diberikan berdasarkan limit kredit dan kinerja dari pelanggan yang bersangkutan. Pencatatan penjualan, bagian account receivable mengelola account receivable subsidiary ledger, dan bagian general accounting mengelola general ledger, jurnal umum ya. Jadi subsidiary ledger itu jurnal khusus. Nah, ini masing-masing harus dicek. Auditor perlu memeriksa semuanya ketika pengendaliannya buruk. Kemudian pada penyimpanan barang dilakukan oleh gudang. Nah, gudang ini pun juga memiliki catatan tersendiri terkait dengan persediaan barang. Barang yang masuk, barang yang tersedia, kemudian sistem persediaan yang digunakan, FIFO atau LIFO atau average. Nah, mana yang digunakan? FIFO masih boleh digunakan, average masih boleh digunakan, namun LIFO tidak boleh digunakan. Last in first out itu tidak boleh digunakan dalam metode persediaan. Bukan tidak boleh, tapi lebih ke arah sebaiknya tidak digunakan. Karena untuk barang-barang yang low moving, barang-barang yang lambat itu akan merugikan si pemilik perusahaan. Namun dapat berlaku ketika perusahaan memiliki metode persediaan pada LIFO. Itu untuk barang-barang yang cepat terjual, dia akan menguntungkan karena akan selalu habis dan akan mendapatkan barang yang baru lagi. Nah, selanjutnya pada pemisahan fungsi dalam siklus penjualan. Ini suggest list. Adanya fungsi otorisasi, menerima order dari pelanggan, persetujuan kredit, dan penagihan piutang. Nah, pada fungsi otorisasi ini sangat penting karena dari pihak bagian penjualan harus meminta otorisasi dari atasannya, dari supervisor atau dari pihak manajer khususnya. Nah, ini kalau misalnya manajer tidak mengetahui, maka dapat diindikasikan sebagai sebuah kecurangan. Nah, ketika semuanya nomor-nomornya itu yang sesuai di faktur itu urut, maka ketika ada satu nomor yang hilang itu menjadi perhatian khusus buat kita. Kenapa bisa hilang? Kenapa kok nomornya lengkap? Nah, kita bisa menanyakan itu kepada pihak perusahaan, tergantung pada counterpart kita atau counterpartner. Itu mereka akan membantu kita sebagai pemeriksa yang akan melaksanakannya. Nah, fungsi pencatatannya apa aja? Fungsi pencatatannya pencatatan penjualan dan proses billing, pencatatan fisik persediaan, pengelolaan general ledger pada accounting records, dan pengelolaan detail account receivable record. Kemudian pada fungsi pengelolaan fisik aset persediaan barang, itu persediaan harus kita cek mana yang kurang, mana yang masih banyak, dan mana yang sudah rusak atau kadaluarsa. Kemudian pemrosesan pada cash receipt, ini adalah faktur ya, faktur tunai, faktur yang dijual secara tunai. Sasaran audit penjualan dan penagihan. Yang pertama adalah pencatatan terhadap penjualan yang terjadi. Nah, pada pencatatan penjualan yang terjadi, auditor akan memperhatikan 3 jenis kemungkinan kesalahan. Penjualannya masuk ke dalam jurnal tapi tidak dilakukan, kemudian tidak dilakukan pengiriman, penjualannya dicatat lebih dari 1 kali, dan pengiriman yang dilaksanakan untuk pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Kemudian pencatatan penjualan di mana pengirimannya tidak dilakukan. Auditor dapat menelusuri dari data yang dimasukkan ke dalam jurnal, pada jurnal penjualan khususnya, untuk meyakinkan bahwa salinan yang menyangkut pengiriman dan dokumen mendukung dokumen lainnya. Nah, ini menjadi perhatian khusus nih bagi kita sebagai auditor nantinya, atau mbaknya nanti, mbak dan mas akan menjadi auditor. Ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki piutang tinggi. Jadi resikonya adalah pada piutang. Nah, pengiriman untuk konsumen
yang palsu. Ini atau bisa disebut dengan penjualan fiktif. Atau kemudian lagi pengiriman barang ke toko A tapi ternyata dikirimnya ke rumah sendiri. Itu menjadi perhatian khusus juga. Karena apa? Itu harus ada capnya misalnya, atau harus ada tanda tangan dari penerimanya. Penerimanya siapa? Penerimanya si toko, ada capnya, cap tokonya, ada tanda tangan pemilik tokonya. Kemudian penjualan yang dicatat lebih dari satu kali atau double entry. Penjualan dicatat 2 kali dapat diketahui dengan memeriksa ulang daftar nomor urut. Nah, nomor urutnya ini berurutan atau tidak. Kalau misalnya berurutan berarti kemungkinan itu akan terjadi double faktur. Double faktur akan merugikan siapa ya? Akan merugikan perusahaan. Karena apa? Karena dicatatkannya 2 kali, padahal barang yang keluar hanya 1 kali. Itu akan merugikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan keberadaan pencatatan transaksi penjualan. Sebagian besar audit tidak ada tes substantif transaksi tentang kelengkapan data untuk memeriksa penggelembungan pendapatan atau aset dapat diperhatikan dalam audit transaksi penjualan dibandingkan penghasilan. Kemudian jumlah penjualan dicatat dengan akurat. Ini menjadi perhatian khusus karena kita harus menghitung ulang. Prosedur auditnya adalah menghitung ulang semua catatan benar atau enggak. Kalaupun sudah pakai Excel, kita akan menghitung kembali di Excel yang lain atau di Excelnya milik kita sendiri atau dapat menggunakan penghitungan secara manual. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pencatatan penjualan yang sesuai dengan klasifikasinya. Klasifikasinya sudah benar atau belum? Apakah dia barang apa? Kita harus mengetahui klasifikasinya secara detail sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari yang akan merepotkan ketika nanti pada tutup buku atau akhir tahun atau akhir bulan. Penjualan dicatat dengan tanggal yang benar. Nah, ini terkait dengan asersi cut off atau pisah batas. Ini udah benar belum nih catat tanggalannya? Jangan sampai transaksinya hari ini namun baru dicatatkan besok. Kita mencatatkan besok boleh, tapi kita harus mencatatkan sesuai dengan tanggal hari terjadinya transaksi. Nah, di sini kalian perlu memahami terkait dengan basis dalam akuntansi, basis accrual sama basis kas. Mana yang kita gunakan? Kalau misalnya mereka menggunakan basis kas, maka dicatatkan ketika uang pendapatan beban itu diterima atau dibebankan. Nah, kalau di accrual itu dicatatkan ketika transaksi itu sudah terjadi namun belum dibayarkan, itu sudah dicatatkan, itu termasuk pada accrual basis. Kalian perlu memahami itu terkait dengan accrual basis dan cash basis. Ini penting karena sebagian besar sudah menerapkan accrual basis dan pada lingkungan pemerintahan itu pun sudah melakukan accrual basis, namun ada beberapa yang masih menggunakan cash basis. Selanjutnya, transaksi penjualan harus dimasukkan di dalam berkas induk dan direkap dengan benar. Tujuan audit untuk penagihan kas. Ini penagihan kasnya, existence atau keberadaan, completeness atau kelengkapan, akurasi, classification, timing, posting and summarization. Existence transaksi penagihan kas. Melakukannya apa? Trace of control, lakukan observasi, mengamati apakah akuntan telah merekonsiliasi account bank. Rekonsiliasi bank ini pasti ada selisih antara rekonsiliasinya menurut perusahaan dan perbankan. Itu akan perlu dibenarkan adanya kekurangan, adanya kelebihan, atau perlunya memaksimalkan pada akun-akun yang bernilai besar. Selanjutnya, substantif test. Ini adalah melakukan tracing penjurnalan penerimaan ke bank statement atau rekening koran. Kemudian asersi kelengkapan pada penerimaan kas, pengujian pada pre-listing of cash receipt. Kemudian substantif testnya dilakukan dengan membandingkan pre-listing of cash receipt dengan duplicate deposit slip. Ini adalah membandingkan kas yang akan diterima atau kas yang masih harus diterima, pendapatan yang harus diterima dengan slip dokumen yang masih menjadi piutang. Harus dipastikan bahwa jumlahnya sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan dan harus menjadi PR buat si auditor untuk melakukan pemeriksaan.
Dan perlu ditanyakan kepada pihak perusahaan bahwa ini ada selisih karena terjadi perbedaan antara data dengan dokumen sumber, misalnya pada notanya. Itu perlu perhatian khusus. Kalau misalnya mereka pihak perusahaan tidak menemukan, kita dapat memberikan opini yang berbeda dari wajar tidak wajar tanpa pengecualian. Namun kalau nominalnya besar, itu akan mempengaruhi pada hasil yang buruk. Selanjutnya akurasi pada penerimaan kas, yaitu mengamati apakah akuntan telah merekonsiliasi akun bank, kemudian membandingkan substantifnya membandingkan bukti kas dengan rincian bukti pada rekening koran. Pada classification transaksi penerimaan kas, itu adalah memastikan melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti yang memadai. Kemudian substantif tesnya adalah melakukan bukti transaksi untuk menguji kebenaran akun klasifikasi. Kemudian pada penempatan waktu, apakah test of controlnya, pengujian pengendaliannya mengamati penerimaan kas yang belum tercatat pada waktu tertentu dengan mengetahui kapan transaksi akan dicatatkan. Kemudian membandingkan tanggal penerimaan pada rekening koran dengan tanggal cash receipt journal atau pre-listing cash of receipt. Kemudian melakukan posting and summarization transaksi penerimaan kas. Pengujian pengendaliannya dilakukan dengan menelaah bukti bahwa akun receivable master telah direkonsiliasi dengan general ledger atau disinkronize. Bahasanya yang sering kita dengar adalah sinkronisasi dengan jurnal umum. Nah, selanjutnya pada substantif tesnya melakukan footing dan cross footing terhadap cash receipt journal and tracing jumlah totalnya ke general ledger. Nah, ini lapping account receivable, kita sudah tahu ya. Lapping dilakukan untuk menutupi adanya pencurian kas, di mana seorang pegawai menunda pencatatan penerimaan kas dari satu customer dan menutupi kekurangan dengan penerimaan dari customer lain. Kita bisa menggampangkannya, memudahkannya dengan kata-kata gali lubang tutup lubang. Dapat dideteksi dengan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal yang tercantum pada remittance advice atau surat tagihan piutang dengan cash receipt journal dan deposit slip. Nah, pengujian audit untuk uncollectible account, piutang tidak tertagih. Perhatian utamanya adalah pada pencurian kas yang dilakukan dengan menghapus atau write off piutang yang sebenarnya sudah dapat ditagih. Pengujian audit harus dilakukan dengan menilai keabsahan dari otorisasi penghapusan piutang. Biasanya dilakukan dengan melakukan aging schedule dan dokumentasi yang terkait dengan korespondensi dengan customer dan piutang yang dihapuskan. Setelah auditor menilai bahwa penghapusan piutang telah mendapatkan otorisasi yang semestinya, auditor juga harus memverifikasi journal entry dan posting dalam general dan subsidiary ledger. Aging and overdue account receivable. Ini penting buat kita sebagai dalam melakukan pemeriksaan piutang. Aging itulah pendataan piutang berdasarkan umur piutang. Kita bisa melihat piutang itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan overdue itu termasuk pada tagihan yang sudah lewat jatuh tempo, dan ini tergolong pada piutang yang tidak lancar atau macet bahkan. Nah, klasifikasi aging itu setiap perusahaan memiliki perbedaan masing-masing. Klasifikasi aging itu misalnya kita bisa ambil contoh 1 sampai 3 bulan tergolong dalam piutang yang sangat lancar dan kemungkinan tertagihnya sangat besar. Pada 3 sampai 6 bulan tergolongnya lancar. Namun ada kemungkinan pada kategori lancar ini ada yang tidak membayar piutang namun dalam jumlah yang kecil. Kemudian pada 6 sampai 9 bulan itu kurang lancar. Mulai banyak yang macet, mulai banyak tidak membayar, mulai banyak yang pembayarannya dicicil. Kemudian pada 9 sampai 12 bulan itu sangat kurang lancar, dan lebih dari 12 bulan itu tergolong pada kategori yang macet. Nah, ini macet itu masuk pada nanti bisa pada penyisian piutang, penghapusan piutang, dan sampai pada beban penghapusan piutang, di mana piutang tersebut menjadi beban bagi perusahaan. Sistem penagihan piutang. Pertama, daftar piutangnya dikeluarkan dulu oleh pihak pemegang piutang. Pihak mengeluarkan faktur piutang, surat tagihan piutangnya itu diberikan kepada sales untuk melakukan penagihan pada pelanggan. Ketika piutang tersebut belum lunas, maka fakturnya akan dikembalikan kepada
daftar piutang atau penerima piutang dan dikembalikan kepada foldernya piutang yang belum lunas. Nah, di sini pada piutang yang belum lunas ini mereka perlu memastikan bahwa berarti kalau minggu depan atau penagihan selanjutnya faktur ini akan menjadi faktur yang macet atau menjadi faktur yang tidak tertagih. Nah, itu perlu perhatian khusus sehingga dalam proses piutang ini tidak boleh merangkap jabatan. Mereka harus satu orang. Penagihan piutang tidak boleh bersamaan dengan dirangkap dengan bagian penjualan. Penagihan piutang tidak boleh disatukan atau tidak boleh dirangkap dengan pihak bidang akuntansi. Penagihan piutang juga tidak boleh dirangkap dengan bagian pergudangan, sehingga pada penagihan piutang ini membutuhkan orang khusus. Oke, lanjut lagi pada ini, sales kepada pelanggan ketika pelanggan membayar maka akan lunas. Lunas tersebut akan masuk pada jurnal penerimaan kas. Jurnalnya bagaimana? Nah, demikian kita bisa lihat kas pada piutang, berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Nah, sistem siklus penjualan kalau pada penjualan begini, sales akan berjalan menuju ke pihak pelanggan, menjual barangnya, ada yang tunai, ada yang kredit. Kalau mereka tunai, maka uang kasnya akan masuk ke kas kantor atau kas perusahaan, sehingga langsung dicatatkan sebagai kas pada penjualan atau kas pada pendapatan. Nah, kalau misalnya mereka membayarnya dengan kredit, maka akan masuk piutang. Jadi masuknya pada jurnal piutang, jurnal khusus piutang. Nah, pada hal ini kita perlu memastikan bahwa jurnal piutang itu pada angka yang benar. Oke. Ini ada pretest dan posttest, silahkan dikerjakan. Filenya sudah ada di Scalsa, dikerjakan dan disubmit. Jadi saya harapkan kita semua sudah memahami terkait dengan pembahasan materi piutang dan penagihan piutang, penjualan, kemudian bidang apa saja yang memungkinkan terjadinya kecurangan pada level piutang dan penjualan, baik test of control maupun pelaksanaan pengujian substantif. Ya, jadi demikian untuk presentasi saya hari ini. Minggu depan tim penyaji akan menyajikan hal yang sama. Jadi minggu depan akan ada 2 yang presentasi. Silahkan dipersiapkan dan saya akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.